Banyak yang terjadi sebahagia itu di rumah tangganya, tapi banyak juga yang selingkuh dengan Banyak situasi yang rumah bahagia. tangga bahagia. Dia bahagia nih Pak Ustadz, tapi selingkuh juga di luar. Dan saking suami yang begitu diidolakan oleh keluarga. sama istrinya sendiri, sampai dia nggak percaya kalau suaminya ternyata benar-benar di apartemen gitu. Belum dapat nih, belum tuntas. Artinya apa yang membuat laki-laki itu sehingga ini kan hanya secara fisik nih, dia melihat cantik. Apa itu cantik enough gue selingkuh? Apa hanya sedangkal itu? Jadi begini. Jadi gini, pernah nggak sih dengar kalau ada pertanyaan begini, Oci, lo kok mau sih sama dia? Emang kenapa? Dia kan bla bla bla. Aduh, gue sayang banget sama dia. Aku ngalamin itu. Kenapa? Karena cinta itu menutupi segalanya yang seharusnya kita menggunakan logika. Sepakat. Ya, berarti logika di atas segalanya harusnya ya. Sebelum melakukan sesuatu, mengambil keputusan itu, Makanya berarti harus manusia logika. itu berbeda dengan makhluk lainnya karena apanya? Karena akal logika. Ya, tetapi itulah ya. Kalau intuisi, Penyesalan itu datangnya kan terlambat. Iya. Kalau di depan itu pendaftaran. Ya, kan? Jadi penyesalan itu memang setelah kejadian, setelah terjadi udah dapat nih. iya. Kan ibarat kalau nelayan gitu. Kalau mau nyari ikan kan pakai umpan. Kalau udah dapat ikannya kan ngapain lagi dikasih umpan kan kayak gitu. Jadi sebelum terjadi hal itu, si perempuan ini mungkin harus gimana ya? Pahit-pahit dulu ngomongnya, atau ada perjanjian pranikah atau apa itu perlu atau gimana gitu. Ini untuk menghindari para ladies ini sakit di Ya, belakang hari. silakan saja, artinya kan begini, kualifikasi itu kan silakan ditentukan. Kualifikasinya Ini bukan berarti si perempuan matre ya? Enggak, kita Enggak. ya, artinya kan begini, mematangkan pikiran dan perasaan itu kan butuh waktu, mensinkronkan dia untuk menerima seseorang dalam hidup kita itu kan tidak bisa simsalabim berakadabra. Oke. Oh gagah nih, ganteng nih, tajir nih, begitu. Begitu masuk ke lembaga pernikahan dan kemudian waduh, gua nyesel bla bla bla. Jangan begitu, tapi pertimbangkan dengan matang, dengan akal logika kita, dengan hati dan perasaan kita. Karena rasa itu di sini. Rasa itu di sini. Dia akan hadir, dia akan pergi tanpa pernah kita minta. Ini jelangkung. Oke. Dia hadir ketika kita sedang cinta-cintanya. Dia pergi Sedang sama juga sayang-sayangnya. Sedang sayang-sayangnya. Coba. Kurang ajar. Dia pergi sedang pas kita lagi sayang-sayang. dia. Itu pahit banget, Tat. Pengalaman pribadi Kak Oci. Betul ya? Ya. Di saat Iya. seperti itu, itulah perempuan itu kan terpuruk nih ceritanya ya. Terpuruk. Bukan ceritanya, iyanya. Enggak, ini ceritanya. Konon Oke. jauh di sana. Si perempuan ini terpuruk nih sebagai wanita. Permata tadi nih nggak mau dong lama-lama Iya, di tempat yang salah. Betul. Harus bangkit kan. Betul. Makanya musibah itu musibah ya. Musibah itu membentuk seseorang itu menjadi makhluk yang hina atau makhluk yang mulia, kan? Banyak perempuan yang pada saat kejadian itu depresi, frustasi, mulai deh ikut jalur Iya. mereng-mereng dikit ya. Iya. Ada juga yang perempuan dapat itu dia frustasi sebentar, depresi, Iya. tetapi dia langsung bisa mengambil alih keadaan, bangkit lagi, dan mulai lebih pintar dari sebelumnya. Harusnya seperti itu ya. Nah, ini perempuan yang langka juga. Harus seperti itu perempuan. Ya. Walau bagaimanapun sakitnya. Ini nangis-nangis udah ngalah-ngalahin film India ini ya. Nangisnya. Pokoknya nangis Bombay banget lah gitu ya. Bombay cabai setan. Di situ tuh ya. Iya. Guling udah lari-lari pantai, pegang-pegang pohon gitu Pegang ya. pohon kan, menggenggam matahari. Manusiawi lah, manusiawi. Iya, Itu manusiawi, namanya hati. Hati. Karena perempuan itu
cintanya itu kayaknya lebih tulus daripada laki-laki kalau kita. Setuju, setuju. Kalau Dari hati. berbicara Iya. masalah hati, masalah perasaan, cinta perempuan itu lebih tulus, lebih besar daripada laki-laki. Karena laki-laki tuh nggak cukup satu, baru nikah nih, bisa jadi 2 bulan, 3 bulan dia udah lewat cewek lain tuh ya. Iya, iya. Tapi Bisa jadi nih. Tapi bisa jadi begitu. Tapi begini, Tuhan yang maha baik itu juga tahu prototipe laki-laki. Ya. Ada kemudian disunahkan. Tapi tentu dengan persyaratan yang sangat yang sangat ketat. Poligami. Ya, Ya. dengan syarat yang sangat ketat. Tetapi Apabila engkau bisa berlaku adil. Apabila tidak, maka satu lebih baik untukmu. Jadi itu yang harus digarisbawahin. ya, saya sepakat dengan itu. Laki-laki punya keinginan, tapi nggak punya nyali. Tapi nggak cukup punya nyali. Banyak yang punya nyali. Ya setelah itu apa coba? Ya. Tidak bisa. Memang adil itu yang nggak didapat. Tanggung jawabnya secara fair nggak ada, nggak bisa. Nah, makanya begini, tidak semua kemudian diberikan talenta untuk bisa lakukan itu. Iya, Mungkin iya. orang-orang tertentu yang memang mampu berlaku adil. Kalau Ustadz bisa adil. Maksudnya apa nih pertanyaannya? Kayaknya sesuatu nih. Ini kita bahas di balik layar. Saya nggak bisa berlaku adil. Aku nggak tanya. Sebelumnya aku jawab. Nggak bisa. Nah, seperti ini kan enak ya. Nah, di depan ya. Depan. Iya, iya. Saya nggak bisa berlaku adil. Jadi cukup satu, ya kan? Berarti Iya. tidak ada calon-calon perempuan yang akan sakit hati oleh ulah satu orang gitu kan? Tapi ada juga kawan-kawan begini Mbak. Siap, Kawan-kawan siap. bilang begini, berapa istri? 1. Awal nih gagah, badan besar, tapi tak punya nyali gitu. Bukan itu saya bilang. Bukan Jadi itu. ajang uji nyali. Bukan. Saya bahagia dengan 1 istri, saya bilang. Tapi dia bilang, kau 1 saja bahagia, apalagi 2. Godaan. Kalau kita berbicara tadi seorang Pak Ustadz yang setia, dia bahagia dengan istrinya tadi. Nah, dan dia mengikuti proses itu semua seutuhnya di rumah tangga itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak yang terjadi sebahagia itu di rumah tangganya, melihat persalinan di rumah sakit segala macamnya dilihat, tapi banyak juga yang selingkuh dengan Banyak yang situasi bahagia. rumah tangga bahagia. Dia bahagia nih Pak Ustadz, tapi selingkuh juga di luar. Dan saking suami yang begitu Diidolakan oleh keluarga. sama istrinya sendiri, sampai dia nggak percaya kalau suaminya ternyata benar-benar di apartemen gitu. Ini apa ini bibit perselingkuhan itu apa sebenarnya gitu? Kita bingung ya sebagai perempuan ini ya. Hati laki-laki itu terbuat dari apa? Artinya apa yang membuat laki-laki itu sehingga ini kan hanya secara fisik nih, dia melihat cantik. Apa itu cantik enough gue selingkuh? Apa hanya sedang hal itu? Jadi begini, laki-laki itu ketika melihat wanita itu pertama casingnya dulu. Kalau sudah jelek dia pasti macam nggak ada yang lain aja, pasti begitu kan. Tapi kalau udah cantik, misalnya bodinya oke lah, misalnya gitu, begitu mau Jadi gas pasti laki-laki begitu. sebegitunya ya. Itu aja, satu unsur itu aja Udah bisa Itu menjadi pintu, menjadi pintu masuk dulu. Setelah itu, berarti pada saat melihat itu tidak ingat bini atau nggak ingat. nah makanya saya katakan tadi, Ya. ketika lembaga pernikahan itu bukan hanya bertanggung jawab kepada keluarganya saja, tapi kepada Tuhan, dia ingat Tuhan enggak? Kalau dia ingat Tuhan, dia nggak mau ngelakuin hal-hal yang macam-macam. Balik ke agama tadi. pondasinya agama. Ya, ya. Ini analogi yang sederhana. Saya punya motor itu tuh hampir 10 tahun saya pakai. 10 tahun saya pakai nganterin saya kemana-mana. 10 tahun. Suatu ketika saya ada keperluan, bannya bocor. Saya bilang, dasar nih motor nggak pakai lo. 10 tahun, ketika satu hari itu saya tidak bisa menggunakan dia dengan maksimal, saya katakan bahwa dia nggak pakai lo, coba.
kebaikan yang 10 tahun ini nih, Iya. apa sih yang kita kena? Apakah karena hanya satu ini kemudian kita katakan bahwa motor ini nggak pakai, nggak berguna dan lain sebagainya? Oke. Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa diri saya alim dari orang lain, tapi mengingat kebaikan itu akan memunculkan sesuatu yang luar biasa di diri kita. Iya. Pagi istri kita bangun, nyiapin segala sesuatunya buat anak-anak, buat kita. Masa itu nggak kita ingat sih? Karena hanya perempuan yang mungkin 1-2 hari kita kenal, tiba-tiba kita kepencot yang sekian tahun ini. Masa kita nggak ingat sih baiknya dia memberikan anak-anak keturunan yang ganteng dan cantik-cantik? Masa kita nggak ingat sih? Umar Ibn Khattab itu menjadi khalifah, ada seseorang yang kemudian datang kepadanya. Orang itu balik lagi. Sama Umar dipanggil, sini, lu mau ngapain? Begini, Amirul Mukminin. Tadi saya mau ngadu apaan? Ngadu istri saya. Kenapa? Istri saya cerewet banget. Tapi begitu melihat engkau dimarahi oleh istrimu, aku nggak jadi. Umar bilang begini, aku bukan nggak mau marah. Umar itu tuh pendekar banget. Aku bukan nggak mau marah, tapi apa yang dia berikan kepada aku melebihi. Dia urus anak-anakku, dia urus aku. Kalau seandainya dia marah hari itu, kecil dari apa yang dia berikan kepada aku. Coba, Umar itu bukan nggak bisa marah, paling jeger kok. Tapi dia bisa marah, tapi begitu istrinya marah nggak mau marah. Karena apa? Dia tahu istrinya itu jasanya luar biasa di dia. Ini yang pada normalnya nih Pak Ustadz, itu kan kehidupan yang normal. Yang terjadi sekarang ini banyak di luar ketidaknormalan. Nah, artinya contoh nih, ini ketika udah punya keturunan, ya mungkin contoh yang Pak Ustadz berikan itu kan salah satu panutan yang semestinya sebagai bapak, sebagai suami gitu. Ya alhamdulillah ya, masih ada ternyata gitu. Masih ada di Batam. Masih ada. Tapi bagaimana perempuan tidak memberikan keturunan? Ini banyak case juga nih. Ada alasan dia untuk bercerai. Banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal ketidaknyamanan di rumah tangganya. Yang tadi mungkin cerewet kecil aja udah nggak nyaman cari. Dan itu terjadi perceraian. Hal-hal sepele gitu. Ya, setuju ya Pak Ustadz. Nah, artinya ini menyikapi seperti ini mungkin ya, kalau kita yang satu meja ini orang yang suka diskusi ya. Tentu orang yang suka diskusi akan ada solusi. Dan saya secara pribadi nih, terlepas KDK TV ini, apapun masalahnya aku pikir itu selagi masih bisa didiskusikan ada solusi terbaik tentunya. Tapi realitanya ketika sudah muncul permasalahan, pisah. Udah minim nih diskusi begini. Nggak lihat mukanya aja kita jijik gitu. Iya dong. Mau gimana diskusi? Ketemu aja lihat dia di sana kita mundur, jijik deh. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Persoalan itu sering terjadi. Pertama, tersumbatnya komunikasi di kedua belah pihak. Yang satu pulangnya jam sekian, yang satu sudah tidur jam sekian, pagi sudah bangun pergi, dan kemudian tidak ada komunikasi. Pertama. Yang kedua, takutnya itu tadi dia pokoknya jijik tuh, apalagi ngobrol. Nah, iya. Makanya saya katakan lagi, kalau itu 10 tahun, kalau yang 1 bulan ini menjadi problem, yang di sini kemana dulu? Ketika kalau jalan, ya hati-hati dong, nanti luka, ya kenapa, yang sakit, yang ini, yang itu, gitu kan? Kemana? Yang lama itu yang mana? Mana mesra itu? Tiba-tiba dengan waktu yang sedikit, lihat muka dia lagi. Nanti 4L juga, lu lagi. Oke, iya. Kan ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau di surga itu bidadarinya siapa ya? Ya istrimu. Ya, lu lagi. Di dunia aja dia kayak gitu, gimana di surga? Masa nggak ada yang lain sih Pak Ustadz? Nah, jadi sampai kalau bisa request, iya, mesti bidadari yang lain gitu. Nah, makanya begini, komunikasi itu perlu. Walaupun dia bertahan sampai maut memisahkan itu ya? Tidak juga. Artinya begini, kalau seandainya perbuatannya akan membuat dosa, diskusikan.
Kalau sayang kasih dan sayang cinta itu sudah tidak ada lagi, kenapa juga harus dipertahankan?